Mengapa saya bilang ini adalah sebuah rahasia? Sebenarnya kita memiliki impian itu harus kita rahasiakan. Mungkin kita memiliki impian pengen punya tabungan dengan nilai tertentu ya, nilai yang seperti yang kita inginkan. Itu kita harus merahasiakannya. Karena saat kita bilang ke orang lain, siapapun itu ya, itu justru akan menjadikan bagaimana impian kita ini nggak akan pernah terwujud. Karena dirinya akan menjadi sebuah mental block. Dirinya akan menghambat kita dan dirinya membuat kita ini ragu. Itu biasanya terjadi dari orang-orang terdekat kita. Entah itu pasangan, entah itu anak kita, entah itu siapapun yang dekat dengan kita. Dalam artian bisa juga teman juga bisa, atau sahabat kita juga bisa, atau siapapun pokoknya bisa menjadi blocking dalam hidup kita. Di video kali ini kita diskusikan yang namanya blocking dan bagaimana sih cara mengatasinya dan bagaimana kita merahasiakannya. Kenapa kita harus merahasiakan semua itu, dan kita akan ulas apa aja sih yang perlu kita lakukan saat kita menghadapi orang-orang seperti itu dan terhindar dari orang-orang seperti itu. Dalam artian terhindar bukan kita menjauh, kita pergi ya kalau itu orang-orang terdekat kita. Tapi bagaimana sih mengantisipasinya? Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Seperti di awal saya bilang bahwa kita harus merahasiakan apa yang menjadi impian kita, terutama untuk nominal uang. Karena saat kita bilang ke orang lain dan orang lain itu memiliki ganjalan dalam dirinya, atau dia sempat bilang ke kita bahwa lu tuh ngimpi, lu tuh sia-sia kayak gitu, itu nggak bakal tercapai. Ingat, lu tuh siapa dan lu bagaimana saat ini. Nah, orang nggak mau tahu, mereka tidak belajar dan mereka tidak tahu kehebatan pikiran yang dimiliki setiap orang, setiap manusia. Dan kita diberkahi sesuatu yang luar biasa loh. Kenapa orang-orang yang berhasil, kebanyakan itu orang di sekitarnya itu selalu mendukung. Karena udah nggak ada hambatan lagi. Mungkin nih, saat kita punya anak kita punya cita-cita, kita bisa kasih tahu ke mereka, ayo semangat, wujudkan cita-citamu, buat orang tuamu bangga. Itu sebuah dukungan kalau kita nggak punya yang namanya support untuk segi materi. Tapi dengan seperti itu, anak merasa terdukung, anak merasa dapat support, terus dirinya akan melakukan apa yang menjadi cita-citanya atau impiannya itu dengan sukacita dan dia penuh dengan semangat. Jangan dianggap ini kita basa-basi ya, karena dari sini kita mengulasnya gitu loh, problem yang biasa ditemui itu bagaimana. Nah, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di sini yang bisa kita diskusikan bareng ya, tentu saja ya. Mungkin teman-teman bisa bertanya kalau ada yang kurang paham atau ada pertanyaan tentang hal-hal seputar law of attraction atau segala sesuatu yang bersangkutan dengan apa yang saya sampaikan ya. Tentu saja komennya komen yang positif ya, jangan keluar dari koridor. Atau kalau misalkan nggak suka dengan apa yang saya sampaikan atau menganggap ini adalah sebuah halusinasi, ya silahkan saja skip videonya, ganti nonton channel-channel yang lain sesuai apa yang Anda senangin. Poin pertama, udah saya singgung, kita harus merahasiakannya. Merahasiakan apa yang menjadi impian kita. Tentu saja biasanya kita memiliki impian itu adalah berwujud materi, entah itu finansial ya, keuangan, atau berwujud benda. Nah, mungkin kita punya mobil apa, kita punya rumah yang bagaimana, itu rahasiakan termasuk kepada siapapun ya, termasuk kepada siapapun, kecuali ada orang yang Anda percaya dan dia juga menerapkan ilmu yang sama. Mereka yakin dengan apa yang ada dalam pikirannya itu adalah sesuatu yang hebat. Silakan, Anda boleh menceritakannya kepada mereka. Tapi kalau mereka nggak bisa, cukup rahasiakan. Karena gini, saat kita menceritakan apa yang menjadi impian kita, selain apa yang sudah saya sampaikan tadi, misalkan dibilang, waduh, lo berkaya, lo ngimpi, halusinasi, biasanya perasaan orang itu akan nggak suka dengan apa yang menjadi tujuan kita dalam mewujudkan impian. Dari perasaan itu juga terpancar energi yang itu akan menular. Ingat, energi positif dan negatif itu juga bisa menular. Contoh sederhana begini ya, ilustrasinya adalah ketika ada orang menguap di depan kita, otomatis apa? Kita akan ketularan kan? Kita juga akan menguap. Dalam diri kita, dalam pikiran kita, itu ada sistem yang namanya mirroring. Itu kita akan menangkap apa yang ada di depan kita. Itu akan menular, kita akan menduplikasi. Jadi kita rahasiakan aja. Kita nggak perlu ngomong kepada siapapun apa yang menjadi impian kita. Saat kita ngomong dan orang itu dalam perasaannya dia merasa, aduh nggak mungkin lah, ini mustahil lah, ini aneh-aneh nih orang nih, udah gila ini orang nggak bisa berpikir realistis, ini orang nggak bisa diajak untuk berpikir apa adanya. Ada juga yang berprinsip bahwa hidup itu apa adanya aja ya,
Gak apa-apa, apa adanya aja. Cuman dalam pikiran kita, karena pikiran kita atau pikiran bawah sadar kita itu memiliki sesuatu yang tidak terbatas. Jadi kita gunakan, mumpung dikasih kesempatan kita bisa memanfaatkannya. Atau kalau kita udah nggak dikasih kesempatan untuk menggunakannya, itu nggak akan jadi apa-apa kan. Kita juga nggak akan menjadi siapa-siapa. Jadi jangan pernah menceritakan impian Anda kepada orang lain. Simpan sendiri dalam diri Anda. Lakukan hal yang terbaik untuk mewujudkan itu semua. Apa yang menjadi impian teman-teman. Kalau memang targetnya adalah segi keuangan, ya udah, nilainya berapa tentukan. Terus nanti setelah itu tercapai akan digunakan untuk apa, tentukan sendiri. Orang yang nggak mengakui dan orang yang menghambat diri kita saat itu berproses, ya, saat kita ingin mewujudkan impian kita, kebanyakan apa? Mereka mencibir, mereka menganggap kita ini udah nggak waras lagi, mimpinya terlalu tinggi. Ingat, sebelum pesawat terbang diciptakan, semua orang juga melakukan pemikiran seperti itu. Tapi Fred bersaudara, dia tetap dengan pendiriannya. Dia ingin mewujudkan impiannya, bahwa ada benda yang juga bisa membawa umat manusia untuk terbang, ya, untuk mempermudah transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia melakukan visualisasi ini bagaimana. Mungkin nanti ada bagaimana video yang kita membahas dari visualisasi itu menjadikan sebuah kenyataan, ya. Padahal sebenarnya ya di channel ini video-videonya seperti itu. Membahas apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita gambarkan itu menjadi sebuah kenyataan. Kembali lagi kita bahas Wright bersaudara, karena ada banyak sekali ilmuwan pada saat itu dia bilang bahwa tidak akan ada benda yang bisa terbang yang lebih berat dari seekor burung. Sekarang buktinya sampai pesawat pun dapat julukan yang namanya burung besi, ya. Karena itulah tercipta. Apa yang tercipta di realita nyata itu semua tergambar dari dalam pikiran kita. Semua tercipta di pikiran kita dulu, barulah terjadi dalam kehidupan. Jadi kalau misalkan memang ada orang yang menjadi penghambat kita, ya sudah, lupakan aja. Kita fokus aja ke diri sendiri. Jangan ceritakan itu kepada siapapun. Simpan rapat-rapat impian Anda dan teruslah berusaha mewujudkannya. Karena channel ini dibuat untuk membantu teman-teman merubah pola pikirnya dan memiliki pandangan yang jauh lebih maju ke depan untuk kehidupan teman-teman sendiri. Saya nggak minta apa-apa dari teman-teman. Saya bahkan selalu mendoakan teman-teman. Ada teman-teman komen, saya juga mendoakan bahwa teman-teman sukses berkelimpahan juga. Apa yang saya sampaikan itu bisa teman-teman pelajari, ya. Saya nggak buka kelas khusus, nggak bikin workshop, saya nggak bikin pelatihan-pelatihan, nggak ada, ya. Lalu yang kedua ini sebenarnya nyambung, ya. Kita harus fokus pada impian kita. Kita fokus untuk menggapai apa yang kita inginkan. Kita harus fokus pada apa yang menjadi tujuan kita. Kalau misalkan nih kanan kiri depan belakang dia menghambat, ya jangan sampai mereka tahu kita punya impian apa. Ya udah, kita sendiri yang tahu. Jangan sampai ada orang lain juga mengetahuinya, kecuali mereka juga memiliki pola pikir yang sama dan mereka bisa selaras dengan apa yang menjadi tujuan kita. Kita nggak boleh menyanyiakan, ya. Kita dikasih kesempatan untuk berpikir, kita dikasih kesempatan untuk maju, kita dikasih kesempatan untuk merubah hidup kita. Kita fokus aja pada apa yang kita inginkan. Jangan terlena dengan apa kata orang, ya. Mungkin kata orang dibilang kita nggak bisa, ya biarin aja mereka. Tapi kita berusaha mewujudkannya. Saat nanti itu semua udah tercapai, mereka baru mengakuinya. Biasanya seperti itu. Kalau enggak, kalau mereka tetap nggak suka, biasanya bilang, kebetulan aja. Ya biarin aja, kita nggak usah pedulikan orang lain. Kita fokus pada diri kita sendiri. Karena kesuksesan seseorang itu adalah hak personal. Gak ada hak orang lain yang boleh melarang kita untuk sukses, kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, kita mewujudkan impian kita. Gak ada hak orang lain untuk melarangnya, karena impian adalah hak personal, ya. Termasuk pasangan kita, termasuk orang-orang di sekitar kita. Mereka gak punya hak untuk melarang kita. Kalau kita ngikut ke mereka, ikut apa yang menjadi larangannya, kita gak akan pernah menjadi seseorang sesuai dengan apa yang sudah kita gambarkan. Semua ditentukan dari pikiran kita. Maju dan mundurnya kehidupan kita ditentukan dari pikiran kita. Di poin ketiga ini adalah, bagaimana bila itu terjadi dari pasangan kita yang menjadikan itu blocking? Jawabannya adalah biarkan saja, tetap rahasiakan. Kita nggak perlu bilang, kita nggak perlu ngomong. Kebanyakan mereka yang akan menjadikan sebuah hambatan. Mungkin Anda menonton channel tentang pengembangan diri atau LOA. Mungkin orang yang menjadi pasangan Anda, entah suami, entah istri, pasti bilang, lu dibohongin.
Alah kayak gitu ditonton nggak mutu. Kebanyakan seperti itu ya. Ini dari apa yang saya temui ya. Saat seperti itu biarkan saja, tetaplah belajar. Karena apa? Pola pikirnya beda. Orang yang nggak percaya dengan apa yang menjadi kekuatan dalam pikirannya, apa yang menjadi keajaiban dari alam semesta yang diberikan kepada kita, itu sebenarnya dia juga menerapkannya. Dia udah merasa itu hal yang nggak mungkin bagi dirinya, dan itu nggak akan pernah terjadi dalam kehidupannya. Kalau disuruh milih, misalkan kita berpikiran seperti itu sama kita berpikiran sesuatu yang jauh lebih bagus atau lebih indah ke depannya, kita pilih mana? Hasilnya sama loh. Dalam artian sama itu apa yang ditarik dari pikiran dan perasaan kita. Kita pilih mana? Pasti pilih yang enak dong. Ngapain kita milih yang susah? Ya kan? Kalau kita memilih yang enak, ya udah kita fokus saja dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang sudah kita cita-citakan, dan apa yang menjadi impian kita. Kalau pasangan kita itu menjadi blocking, ya biarkan saja, tetap jalani, jangan pernah berantem, berdebat masalah hal seperti ini. Karena orang yang nggak percaya atau orang yang bilang ini mustahil, ini nggak benar, atau ini ilmu yang sesat, ya biarkan saja. Semua itu kembali lagi kepada dirinya, ya. Tetap fokus pada apa yang menjadi impian kita. Cuman kita nggak usah ngomong. Misalkan nih, wah bulan depan nih penghasilanku mulai nih dapat 10 juta ya. Padahal saat ini belum punya apa-apa. Mungkin kita dalam berjualan atau berbisnis belum ada hasilnya. Kita nggak tahu prosesnya bagaimana. Tapi kalau kita meyakini, tiba-tiba bener nih, kita saat jualan itu booming, dan akhirnya apa? 10 juta per bulan kita dapatkan. Itu pun juga kadang pasangan kita juga nggak percaya. Alah ini karena lagi momennya aja, dia habis itu udah hilang. Nah kalau seperti itu, abaikan juga ya. Tapi ingat, tetap jaga komunikasi dengan baik dengan pasangan Anda, entah suami, entah istri Anda. Jaga hubungan dengan baik. Jangan langsung ribut gara-gara ilmu seperti ini ya. Biarkan saja. Cukup rahasiakan ya. Rahasiakan apa yang menjadi impian teman-teman. Gak perlu kita harus mengungkapkan kepada pasangan juga ya. Karena kalau pemikirannya gak sama, itu bakal ya jadi hambatan yang sangat besar sekali. Cukup diam, tetap fokus pada apa yang menjadi cita-cita. Kalau udah dapat ya syukuri, minta lagi yang lebih besar. Lalu selain pasangan kita, ini poin keempat ya, itu juga lingkungan kita itu berpengaruh. Lingkungan itu bisa aja teman kerja kita atau orang-orang di sekeliling kita, entah teman kita, entah siapapun. Nah itu kita harus berhati-hati ya. Jauhi mereka yang berpikiran negatif dan jauhi mereka yang selalu menjadikan blocking pada diri kita. Kita harus fokus dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Udah itu aja sih, sebenarnya sederhana kok, ilmu ini sederhana dan bisa diterapkan. Ya mungkin orang-orang yang sering diskusi dengan saya kayak gitu, mereka dapat apa yang mereka lakukan gitu, cuman mereka nggak mau diekspos dan mereka nggak mau nongol. Padahal kita sering diskusikan, oh ini begini-begini. Ya oke. Dan mereka udah merasakannya dan dia tetap menerapkan dan dia tetap terus belajar. Ya, jadi jauhi orang-orang yang memiliki energi negatif ya. Lingkungan kita harus kita ciptakan untuk lingkungan yang selalu dalam pemikiran positif. Yang kelima sebenarnya ini rangkuman dari semua ini adalah kita kuatkan tekad. Pokoknya ya udah deh, jangan menyerah ya. Pokoknya selalu fokus pada apa yang menjadi tujuan kita aja. Jangan pernah kita ya melewatkan hal-hal yang menjadi momentum yang sangat berharga. Ada peluang silahkan ambil dan fokus pada apa yang udah menjadi target. Jadi jangan kita berhenti dan jangan pedulikan kata orang yang itu akan menjadikan sebuah hambatan. Sukses berlimpahan.